Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita sudah dapat sekali lagi melaksanakan saum pada bulan ini, yang tentu saja ini berkaitan bukan hanya sekedar perintah dari Allah kemudian kita laksanakan, tapi di situ juga ada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan rahmat kasih sayang Allah pada kita karena dengan saum kita itu sebagaimana pernah dikatakan juga kita mendapat ampunan dari Allah, ya. Dan kemudian bagaimana tadi saya singgung juga mengenai kesehatan yang ternyata bisa terpelihara gara-gara saum itu. Nah, sekarang bagaimana ampunan itu bisa diterima oleh kita? Memang pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, ya. Kalau tadi disebutkan mengenai saum Ramadan yang betul-betul ini merupakan suatu perintah yang di sana disiapkan ampunan bagi mereka yang saum. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saum Ramadan iman, ya, dan karena Allah diampuni dosanya yang sudah lalu. Dosa kita sebagaimana saya katakan tadi tentu saja ada, mungkin terasa, mungkin tidak, ya, dari perkataan, dari perbuatan, tapi Allah sudah menyiapkan salah satu cara untuk menghapusnya, yaitu ibadah kepadanya, yang diantaranya adalah saum. Bukan hanya saum saja sih, itu ibadah-ibadah lain pun di situ ada ampunan dari Allah. Apalagi kalau orang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji misalnya, itu juga tetap kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saum yang akan kita laksanakan beberapa waktu yang akan datang, maksud saya itu insya Allah pada tahun ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Bagaimana kita seharusnya menghadapi saum ini dengan baik, ya. Kita harus siap betul-betul, ya, secara fisik harus sehat, ya, sebelum datangnya saum itu. Ya, kalau perlu pada mereka-mereka yang agak sakit ini mungkin dengan cara saum itu ternyata ada juga pengobatan-pengobatan tertentu. Malah menurut sebagian ulama, maksud saya menurut sebagian para dokter, yaitu orang yang diabetes itu penyakit gula juga bisa sehat dengan saum. Tapi tadi saya menyinggung, ya, mengenai bagaimana orang saum itu ternyata bisa mengurangi kegemukan. Ini yang menarik ini, ya. Saya pernah pergi ke Amerika, di sana banyak sekali orang yang gemuk karena makannya banyak-banyak. Kata saya, dalam Islam sebenarnya ada satu terapi yang bisa dilakukan. Apa itu terapinya? Yaitu dengan saum, gitu, ya, untuk mengurangi kegemukan. Saum itu saya tidak gemuk sih, malah kecil ini. Apa terlalu banyak saum atau bagaimana, ya? Enggak juga sih, ya, kecuali saum Ramadan. Dalam saum itu juga bukan hanya saum Ramadan saja dalam Islam itu, ya, ada yang disebut Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, ya. Pada setiap bulan Komariah itu saum tanggal 13 itu. Kemudian ada saum yang disebut Senin Kemis gitu. Tapi ada juga saum yang sifatnya selang satu hari. Nah, itu boleh itu, tapi tidak boleh terus menerus saum itu setiap hari, ya, satu pekan terus, tidak boleh. Yang boleh itu nanti 6 hari sesudah saum Ramadan, boleh itu. Ada di saum sudah saum Ramadan 6 hari, ya. Nah, itu boleh. Kembali lagi kepada saum ini, bahwa insya Allah yang pada hari Sabtu akan dilaksanakan. Dan ternyata
ini merupakan bagian penting dalam melaksanakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya secara rohaniyah kita melaksanakan ibadah, tapi juga ternyata secara jismiyah, nyambung antara rohaniyah dan jismiyah. Jadi tidak bisa memang orang diam saja, misalnya doa terus, itu tidak ada sholat. Nah itu dia bisa doa juga, ada sholat juga di situ, ada ibadah-ibadah lain. Belum lagi sholat itu bukan hanya yang wajib, yang sunat-sunat juga gitu. Nah sekarang kembali lagi pada saum yang kita laksanakan insya Allah mulai hari Sabtu itu, dan mudah-mudahan perhitungannya tepat ya, di Indonesia khususnya ya, paling tidak akan diatur dengan masalah-masalah bagaimana yang disebut dengan nanti waktu-waktunya sudah ditentukan itu ya. Nah, oleh karena itu ya, kita marilah siap-siap menghadapi ibadah ini, gitu, ibadah saum ini, gitu. Yang saya juga ingin menitipkan, peliharalah perkataan, perbuatan, bukan hanya makanan dan minuman. Malah sesudah saum Ramadan nanti ada saum lagi, yaitu yang disebut dengan saum sita. Jadi saum 6 hari sesudah Ramadan. Boleh pada misalnya bulan Syawalnya tanggal 2, tanggal 3, yang penting masih bulan Syawal, belum bulan sesudah bulan Syawal, itu sudah terlewat. Boleh saja tadi kita iftar hari raya Idul Fitri ini gitu ya. Nah, hari kedua saum lah, nah hari ketiga saum lah, atau mungkin nanti aja beli tanggal 10 lah, karena banyak teman-teman yang datang ke rumah, kan kita suguhi makan dia, suguhi minum. Nah, oleh karena itu marilah kita manfaatkan ibadah ini dalam rangka untuk kesehatan diri di satu sisi, tapi juga adalah berbakti pada yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.